Mari Pak. Merawat. Tapi istri masih ada kan di rumah Pak? Masih ada. Suku Pak ya? Iya, aman kayu suku. Makasih ya Pak Aman ya. Yo, sama-sama. Ya, bangga sekali dengan cerita Pak Aman. Marga. Kayi suku. Iya, orang Ambon ya. Oh, marga Kayi suku. Kayu suku. Itu seperti yang saya bilang tadi. Merawat itu yang sulit. Betul Bapak. Sehingga kita semua ya jaga sikap, jaga tutur kata, jaga pandangan. Pandangan dalam arti bahwa andaikan orang itu berkelahi, jangan kita biarkan. Tapi kita harus lerai. Bukan saja pandangan itu kita lihat yang bagus, yang indah, tapi seperti hal-hal yang seperti itu juga kita harus lihat. Dan kita harus lerai, berikan nasihat. Kalau mau mereka ikut, alhamdulillah. Kalau tidak ikut, ya kita mau bilang apa? Karena watak manusia ini kan berbeda. Jadi tapi yang penting bagi kita kita sudah laksanakan. Salah satu kebaikan yang sudah. Pak, terakhir Pak, untuk layanan untuk jemaah haji di Tanah Suci menurut Bapak bagaimana Pak? Saya tidak bisa bicara lagi. Cukup begini saja. Apa yang Termasuk adik-adik semua. sepertinya Bapak puas? Apa yang menurut Bapak itu paling puas menurut Bapak? Artinya kalau saya sudah bilang begini, segala macam pelayanan, mau kesehatannya, mau ini semua mantap. Itu saya mantap. Tidak ada kurang. Tidak ada kendala kesulitan Pak? Tidak ada. Bagus, petugas-petugasnya juga ramah-ramah, termasuk ada seperti ini. Alhamdulillah. Pokoknya saya tidak bisa bicara, saya bilang mantap. Apa yang Bapak mau sampaikan ke Kementerian Agama, pemerintah, atau ke petugas-petugas haji di sini Pak? Nasihat atau pesan apa yang Bapak ingin sampaikan? Artinya informasi untuk yang ke depan ini katanya ongkos haji turun, kemudian waktunya juga tidak seperti ini, 40 atau 30 hari mungkin. Nah, pelayanannya, andaikan memang itu berarti ya artinya yang ini kalau buat saya itu sudah cukup. Tapi kalau mau ditingkatkan sedikit lagi, artinya lebih baik dari kami ini. Supaya andaikan ada yang pulang lebih bagus dari kamu dan kami ini. Kalau kami ini kan sudah bilang bagus, tapi kalau mungkin yang 2020 anak bilang lebih bagus dari kalian. Sebagaimana di tanah air sebelum berangkat, persiapan hajinya tuh gimana? Jaga kondisi fisik biar ke Bapak kan kelihatan salah satu yang paling bugar. Mas 71 tahun. Masya Allah. Itu penting. Baik. Pak, kita mulai ya Pak? Iya. Boleh. Bapak nama terus asalnya dari mana, dari keluarga Bapak? Saya namanya Aman Kaisuku, dari Ambon, Maluku, Kloter 22. Bisa diceritakan Pak awal Bapak daftar haji sampai akhirnya Bapak bisa berangkat itu tahun berapa? Saya daftar haji itu, saya ini berangkat karena jatah pemerintah daerah dari guru ngaji. Tahun 2013. Memang kesalahannya waktu terlambat keberangkatan ini bukan dari pemerintah daerah waktu itu. Saya yang selalu pindah-pindah alamat, sehingga mereka cari informasi untuk mau sebenarnya kan saya harus berangkat di kuota 41 juta. Tapi hanya karena cari alamat akhirnya baru dapat sekarang tahun 2024 nama keluar. Hanya mendadak saya tunda lagi di tahun 2025. Alhamdulillah saya berangkat di tahun 2025. Jadi Bapak guru ngaji di Ambon gitu Pak? Iya. Nama aslinya Ambon? Ambon. Tapi saya sendiri memang dari Seram. Oh, dari Seram. Tapi waktu anak saya ke SMA, terus saya pindah ke Ambon. Lalu bikin TPA, terus alhamdulillah punya rezeki seperti ini. Bapak waktu ada kendala nggak pada saat mendaftar, misalnya masalah keuangan, apa yang Bapak lakukan untuk bisa? Enggak ada. Pemerintah Indonesia berikan pemerintah daerah Provinsi Maluku berikan tunai. Iya. Nah, hanya untuk yang tambahannya itu kan jelas kita yang tambah, tidak mungkin sepenuhnya.
Itu berapa dari pemerintah daerah berapa? 41 juta. 41 Dari pemerintah daerah. Ya, kemudian saya tambah dengan kuota yang sekarang ini berapa ya, 57.600 sekian, itu berapa itu? Dikurangi 41. Selisihnya Bapak yang tambah Itu kalau dikurangi itu selisihnya itu yang saya tambah. Bapak hanya selisihnya. Ya. Itu jadi memang untuk apa ya, semacam kayak apresiasi dari Pemda kepada setiap guru ngaji. Ya, Berapa guru orang, Pak? ngaji, imam masjid, Oh, ada programnya ya Pak? ya programnya, muadzin, gitu. Berapa orang Pak yang Oh, sumbang? untuk saya tidak tahu, tapi untuk saya sendiri tuh saya untuk Kota Madia di tahun 2013 itu saya. Mungkin rekan-rekan lain juga ada beta dengar itu ada imam-imam juga, tapi pisah-pisah tempat ya. Itu dari Pemda Provinsi Maluku. Pemprov Maluku. Pemprovnya ya. Iya, Pemprov. Apa yang waktu itu Bapak rasakan ketika pertama kali Bapak mendengar kabar Bapak difasilitasi? Itu saya menangis karena tidak diduga, tidak disangka. Masya Allah, tidak bisa digambarkan. Kalau pertanyaan itu saya menangis. Belum semua orang tentu bisa begitu. Iya. Jadi kalau pertanyaan saya tidak bisa menjawab, hanya air mata saya bersedih. Begitu dalam. Itu saja. Saya tidak bisa ceritakan lebih banyak. Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa. Karena semua ini kan kuasa Allah. Yang cukup bagi saya itu saya bersyukur bahwa Allah telah memberikan saya jalan. Saya kira begitu. Apa yang membuat Bapak bahwa perjalanan haji ini begitu mendalam sehingga Bapak begitu terharu ketika mendengar itu? Apa yang membuat itu? Itu ketika saya mulai mendapat manasik. Manasik itu kan, buat manasiknya sendiri itu kan kita belajar. Tapi setelah kita mendengar talbiyahnya itu, Masya Allah saya menangis. Talbiyahnya itu yang benar-benar tidak bisa digambarkan. Gitu. Maaf ya. Jadi bagaimana saya tidak bisa ceritakan. Andaikan itu juga kepada adik-adik seperti ini nih, bisa bertugas seperti ini juga pun semua panggilan. Iya ya. Alhamdulillah. Kemarin Bapak akhirnya alhamdulillah tiba menginjakan kaki di tanah suci. Apa yang pertama kali Bapak lakukan ketika dua kaki Bapak ini menginjakan tanah suci? Itu menurut pegangan orang tua saya di kampung. Pertama saya menginjak kaki di sini, saya bersujud syukur di Jeddah waktu itu. Saya turun pertama kali maka awal ya di Jeddah. Saya turun langsung mencari tempat yang tidak boleh ada halangan. Beta bersujud di situ, ngambil tanah, kemudian saya sapu di dahi saya. Itu kan pegangan orang tua saya. Maka saya laksanakan seperti itu. Dan alhamdulillah semua karena Allah dan mungkin karena kita selalu ingat pada datuk kita. Itu penting mungkin dalam perjalanan haji. Alhamdulillah sampai sekarang ini Allah memudahkan. Allah memudahkan semua. Sampai Ka'bah pun saya bisa. Hajar al-Aswad saya bisa. Multajam saya bisa. Insya Allah kemudahan-kemudahan itu ada selalu. Mungkin karena selalu ketemu ingat pada Allah Ta'ala dan kepada pegangan-pegangan datuk-datuk orang tua kita. Saat di Multazam, doa apa yang Bapak sampaikan yang benar-benar itu membuat Bapak khusyuk untuk menyampaikan di depan Multazam? Artinya ini bicara jujur ya, kita di Multajam itu kan saling berhimpitan, saling berebut. Jadi khusyuk itu mungkin sekedar sedikit saja. Apa yang kita ingat kita langsung. Tapi untuk yang seperti apa yang kita rencanakan saat-saat kita duduk-duduk seperti ini, tidak bisa karena situasi dan kondisi waktu itu. Tapi alhamdulillah untuk mencapai Multazam ataupun Rukun Yamani dan itu, sampai ke Hijr Ismail dan makam Ibrahim, alhamdulillah semua lancar. Insya Allah, Allah kasih kemudahan itu. Itu ada satu perguruan ngaji, mereka hendak berangkat haji. Di dalam satu perguruan itu satu yang terpisah dari yang lain.
Yang lainnya sampai ke tanah suci Mekah, yang satu tidak bisa karena ada hambatan. Dia hambatan itu karena uang ongkos hajinya itu dia kasih ke fakir miskin yang dia dapat di tengah jalan sewaktu dia mau berangkat ke haji. Dia dapat di tengah jalan. Orang-orang itu bilang kami sudah seminggu tidak makan. Dia kasih dia punya ongkos haji itu terus pulang. Dia tidak sampai ke tanah suci lagi pulang. Sedangkan dia punya teman-teman datang sampai ke tanah suci. Sampai ke sana mereka tanya pada Syekh, apakah di antara kata orang ini nih, haji mabrurnya itu disapa di antara kita-kita yang ada berhadapan dengan Syekh? Dia bilang tidak ada, hanya satu. Tapi orangnya tidak ada, orangnya sudah ada di kampung. Mana jadi daripada haji adalah kebaikan itulah, karena berbuat baik. Kenapa dikatakan mabrur? Yang di sini kan haji makbul, haji mabrurnya di sana. Nah, kalau haji mabrurnya di sana itu kita berbuat baik. Ini yang harus perlu kita jaga, yang dibilang hajinya harus dijaga, hajinya harus dijaga. Jangan terus kita pura-pura orang mau makan mati lapar kita tidak bantu. Itu bukan lagi punya haji, tidak ada lagi batal haji. Sulit untuk merawat haji. Kita haji itu gampang, tapi untuk merawatnya itu sulit. Bapak, kalau misalnya anak, istri, cucu ini di rumah saat ini ngelihat nanti tayangan ini, apa yang Bapak doakan untuk mereka? Ya, artinya mau mendoakan, saya sudah mendoakan, namun pesan saja ya. Artinya keluarga itu selalu intim, selalu bagus, bahagia, dan setiap malam Jumat itu bikin acara itu ngaji berjanji, doa setiap malam Jumat itu kan. Malam Jumat kemarin itu sudah. Jadi insya Allah saya doakan supaya mudah-mudahan mereka juga baik-baik di sana, supaya saya juga baik-baik di sini. Itu betul kira pesan. Bisa kegiatan keseharian Pak, guru ngaji itu gimana Pak di sana, biar mungkin kita bisa tahu keseharian Bapak mengajar ngaji itu kayak gimana sih di sana? Nah, apa keliling kampung? enggak, saya punya tempat rumah. Jadi kan itu awalnya begini. Saya bukan mendaftar atau saya bukan atau saya mau bikin bahwa saya ini tahu ngaji, bukan. Tapi di saat saya ajar cucu-cucu saya, terus tetangga-tetangga sekitar mungkin lihat, dengar, lalu mereka berkeinginan supaya saya punya TPQ. Dan TPQ saya itu punya nama Al-Sahid. Jadi ketika orang datang, orang bilang, Bapak, saya mau bawa cucu saya mau bawa anak-anak saya. Saya bilang jangan, saya ini bukan ini. Tidak, Bapak harus ngajar di sekitar sini. Saya terima. Nah, saya terima, kan mereka ini hidup di kota. Mereka bawa amplop, saya tidak terima. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.